Nggak gitu konsepnya. Jadi secara aspek hukum, tindakan kejahatan itu terjadinya niat dan kesempatan. Kalau misalnya kesempatannya ada, niatnya nggak ada, itu nggak akan terjadi. Kalau misalnya perempuan pakai baju seksi lewat secara naluri laki-laki yang normal, dia pasti nafsu dan bisa terjadi pemerkosaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Ada sebuah video hari ini lewat di beranda Facebook saya, juga lewat di beranda TikTok saya, di mana ada seorang oknum polisi sudah berpikiran khilafah, sudah terpapar khilafah, sudah terpapar faham sesat, di mana dia mengomentari tentang cara berpakaian di Islam, seperti disinir oleh Abu Jana bahwa seharusnya itu laki-laki yang lebih mengendalikan diri daripada wanita. Mau wanita bugil kek, tanpa pakaian kek, kalau misalkan laki-lakinya bisa mengendalikan diri, menjaga diri, tidak akan itu terjadi pemerkosaan. Karena pemerkosaan itu ya banyak laki-laki yang tidak mengendalikan diri. Sebentar dibantah oleh polisi tersebut, oknum polisi tersebut, dengan konsep yang ya teoritis lah. Ya kalau ngomong Islam pakai dong aturan Islam, jangan asal-asalan. Kalau mau pakai logika, ya logikanya didasarkan pada ajaran Islam juga dong, biar nyambung gitu. Dalam Islam itu sudah jelas, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama itu seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Dia bertugas untuk memimpin, menjadi pemimpin, menjadi penguasa, baik di dalam keluarganya, dalam dirinya, maupun di dalam masyarakatnya atau bangsa dan negaranya. Kalau laki-lakinya rusak, maka pasti keluarganya rusak, masyarakatnya rusak, bahkan bangsa dan negaranya rusak. Jadi laki-laki ini diberikan kemampuan untuk menjadi superpower, makhluk superpower. Ini sudah jadi takdir, sudah tidak bisa dibantah. Kalau laki-lakinya baik, maka semuanya akan baik. Dirinya akan baik, keluarganya akan baik, masyarakatnya akan baik, bangsa dan negaranya pun akan baik. Tapi kalau laki-lakinya jahat, brengsek, kurang ajar, bajingan, maka semuanya akan rusak. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Membuat kerusakan di mana-mana, kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan. Bahkan yang berperang itu kan kebanyakan laki-laki. Yang sering emosian itu kan kebanyakan laki-laki. Laki-laki punya kekuatan, laki-laki punya tenaga, laki-laki punya keberanian. Maka kelebihan ini bisa menjadi kelemahan, bisa menghancurkan sesuatu yang sudah tertata baik, bisa mengobrak-abrik sesuatu yang sudah adem ayem. Makanya dalam konsep berpakaian ini, bukan wanitanya yang menjadi objek, tapi laki-lakinya yang harus jadi objek. Betul apa yang dikatakan oleh Abu Jana.
Dalam cerita Islam, ketika Nabi Yusuf mau dipilih menjadi waliullah, jadi Nabi Allah, jadi utusan Allah, dia diuji dengan wanita. Dan Nabi Yusuf ini lolos, diuji oleh seorang permasyuri cantik jelita yang kecantikannya itu sangat luar biasa. Yusuf digoda sampai itu Siti Julaiha melepaskan semua pakaiannya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf pertama itu pasti naluri terangsang, tetapi dia mampu mengendalikan diri dengan ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Ketika seseorang bisa ingat kepada Allah dalam keadaan dia digoda oleh wanita, dalam keadaan tanpa pakaian, maka tidak akan terjadi perbuatan mesum, tidak akan terjadi perbuatan pemerkosaan. Kenapa? Laki-laki yang pegang kendali. Kalau laki-lakinya sanggup mengendalikan diri, insya Allah masuk pemerkosaan seberapa besar godaan wanita, laki-laki akan tetap menjadi makhluk yang mulia, yang bisa memimpin dirinya, bahkan bisa memimpin bangsa dan negaranya. Nabi Yusuf setelah lolos dari ujian wanita, dia menjadi penguasa yang sangat disegani saat ini. Bahkan menjadi utusan Allah yang sudah punya kelebihan, harta banyak, ganteng lagi. Jadi di sini jelas bahwa untuk mencegah masalah pemerkosaan, mencegah masalah perselingkuhan, perjinahan dan sebagainya, kuncinya bukan di wanitanya, tetapi kuncinya ada di laki-lakinya. Makanya manusia yang pertama diciptakan laki-laki. Artinya laki-lakilah yang pegang kendali, bukan wanita. Seberapa hebat rayuan wanita, seberapa dia berpakaian atau tidak, kalau laki-laki yang punya iman, punya rasa takut dan rasa malu kepada Allah, dia tidak akan tergoda, dia tidak akan terjerat, dia tidak akan masuk ke dalam perbuatan ini. Kita beberapa hari terakhir melihat ada ulama kiai yang melakukan mesum dengan santriwati di Kota Bandung 21 orang. Di Cilacap 14 orang. Di Sumatera Barat 15 orang. Bahkan ada yang 9 orang. Bayangkan loh. Katanya mereka kiai, tetapi tidak mampu menjaga, mengendalikan dirinya sendiri. Ketika digoda oleh wanita, mereka tidak sanggup. Maka Allah mengembalikan mereka dalam tempat yang sehina-hinanya. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, dilarang mendekati zina. Wala taqrabuz zina, dilarang mendekati zina. Wala taqrabuz zina, dilarang mendekatinya. Mendekatinya aja dilarang, apalagi zinahnya. Makanya untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, umat ini, yang pertama harus kita benah, yang pertama harus kita perbaiki adalah keimanan dari laki-lakinya itu. Oke, billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.